Halo, selamat berjumpa kembali di channel Bermatematika. Kali ini kita akan menunjukkan bagaimana Euler bisa mendapatkan bahwa jumlah dari 1 ditambah 1/2 kuadrat ditambah 1/3 kuadrat tambah 1/4 kuadrat, dan selanjutnya ini hasilnya adalah pi kuadrat per 6 ya. Oke. Nah, sebelum saya tunjukkan, saya harus bilang bahwa menurut standar matematika sekarang, apa yang dibuktikan oleh Euler, ini bacanya Euler ya, meskipun hasilnya benar tapi tidak memenuhi standar keketatan bukti yang dituntut oleh matematika zaman sekarang. Tapi meskipun demikian, hal tersebut tetap tetap berguna ya. Dia merupakan membantu ya. Kalau kita sudah tahu apa yang ingin dibuktikan, tentunya lebih mudah dibanding kita nggak tahu, nggak punya ide sama sekali, misalkan ini kira-kira jumlahnya berapa ya. Oke. Nah, ide yang dimiliki oleh Euler itu kurang lebih sebagai berikut. Nah, Anda kan tahu sifat dari persamaan kuadrat ya, bahwa kalau kita punya persamaan kuadrat yang akar-akarnya A dan B, jadi kalau AB akar ya, maka apa? Maka si persamaan kuadratnya adalah x kuadrat dikurangi A tambah B x ditambah AB sama dengan 0 ya. Jadi persamaan kuadrat ini akar-akarnya adalah A, B. Nah, kalau kita bagi si persamaan kuadrat ini dengan A kali B, dibagi dengan A kali B, maka kita punya x kuadrat dikurangi 1/b ditambah 1/a x ditambah 1 sama dengan 0 ya. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa kalau kita punya persamaan kuadrat yang konstantanya adalah 1, maka koefisien dari x adalah minus dari penjumlahan seperakar ya. Jadi kalau kita ambil semua akarnya, kemudian ambil 1/nya, kita jumlahkan semua, nah si minusnya itu adalah koefisien dari x. Dan ini bisa ditunjukkan bahwa tidak hanya berlaku untuk persamaan kuadrat, tapi berlaku juga untuk persamaan polinom yang lainnya. Katakanlah misalkan kita punya polinom berderajat harusnya koefisien dari dari x ya. Oke. Ya, bisa ditunjukkan bahwa ini juga benar untuk setiap polinom. Jadi katakanlah misalkan kita punya x tambah 5 dikurangi 3x tambah 1 sama dengan 0 misalkan ya. Maka ini akan ada 5 akar ya. Misalkan akar-akarnya adalah A, B, C, D, E akarnya. Maka bisa ditunjukkan bahwa 1/A tambah 1/B tambah 1/C tambah 1/D tambah 1/E itu nilainya adalah minus dari koefisien dari x ya. Koefisien x-nya adalah -3, jadi ini adalah 3. Itu yang diketahui oleh Euler. Nah, kemudian apa yang dia lakukan adalah sebagai berikut ya, untuk mengaitkan antara pengetahuan ini dengan si deret yang ingin kita hitung jumlahnya.
melakukan hal berikut ya. Jadi pertama dia tinjau persamaan sin X sama dengan 0 ya. Nah kemudian dia menggunakan deret Taylor untuk sin X ya. Ya buat Anda yang sudah belajar kalkulus 2 tahu deret Taylor untuk sin X ya, persisnya deret Maclaurin untuk sin X ya. Jadi deretnya adalah, jadi nanti kita tulis nolnya saja, 0 sama dengan X dikurangi dengan 1/6 1/3 faktorial X pangkat 3 ditambah 1/5 faktorial, ini faktorial deh, X pangkat 5 dikurang 1/7 faktorial X pangkat 7 dan selanjutnya. Seperti ini adalah deret deret Maclaurin untuk sin X ya. Nah kemudian dia bagi kedua ruas dengan X ya. Jadinya 0 sama dengan 1 dikurangi 1/3 faktorial X kuadrat tambah 1/5 faktorial pangkat 4 kurang 1/7 faktorial X pangkat 6 dan selanjutnya. Kemudian dia melakukan substitusi U sama dengan X kuadrat. U sama dengan X kuadrat ya. Intinya kita peroleh 0 sama dengan 1 dikurangi dengan dengan apa? Atau sebetulnya lebih tepatnya mungkin ini difaktorkan ya, dikalikan dengan X ya, dikalikan dengan X. Ini tetap masih ada X nya, 1 min 1/6 U ditambah 1/5 faktorial, kita faktorial aja, 5 faktorial U kuadrat dikurangi 1/7 faktorial U pangkat 3 dan selanjutnya. Nah sekarang si sin X itu kan salah satu akarnya adalah 0 ya. Jadi kalau kita coret si X sama dengan 0-nya ya, maka si persamaan ini, persamaan sisanya tanpa ada X ini, jadi tinjau yang ini, 0 sama dengan 1 min U pangkat 3 dan selanjutnya. Nah ini kesalahan yang dilakukan oleh Euler yang sebelumnya enggak kesalahan mungkin ya, apa lebih tepatnya dia ya enggak rigorous aja, dia menganggap bahwa si deret ini perilakunya seperti polinom tadi. Nah karena tadi untuk polinom itu kita tahu bahwa koefisien dari faktor yang linear itu menyatakan penjumlahan seperakar ya, berarti apa? Berarti 1/6 itu 1/6 ya, minus dari ini 1/6 adalah jumlahan seperakar untuk setiap seperakar ini ya, tapi untuk setiap akar K0, akar dengan U-nya enggak 0. Nah sekarang U itu kan tadi sama dengan X kuadrat ya. Nah kemudian akar dari sin X itu apa? Selain X-nya sama dengan 0, akar sin X sama dengan Pi, 2Pi, 3Pi, 4Pi, dan selanjutnya.
Nah, berarti kalau ini adalah X-nya, ya ini akar dari persamaan ini, berarti si U-nya adalah apa? U-nya, karena U-nya adalah X kuadrat, berarti U-nya adalah Pi kuadrat, 4Pi kuadrat, 9Pi kuadrat, 16Pi kuadrat, dan selanjutnya. Ya. Oke. Nah, berarti si 1/6 ini adalah jumlahan ini semua. Ya, jadi 1/6 adalah jumlahan dari 1/Pi kuadrat ditambah 1/4Pi kuadrat, 9Pi kuadrat, dan selanjutnya. Oke, nah sekarang kalau kita kalikan kedua ruas dengan Pi kuadrat, maka kita dapatkan Pi kuadrat per 6 sama dengan 1/1 kuadrat tambah 1/2 kuadrat tambah 1/3 kuadrat, dan selanjutnya seperti yang diinginkan. Ya, jadi ya, Euler adalah seorang yang jenius. Ya, jadi ya mungkin hal yang surprising juga dari pernyataan ini itu adalah gimana caranya, how come, bagaimana bisa si Pi itu bisa muncul di penjumlahan deret seperti ini. Ya. Kemudian ya kalau kita lihat juga ini kenapa akarnya itu diambil akar yang diambil akar yang positif aja. Kalau minus Pi dan selanjutnya kenapa enggak diambil, ya. Nah, tapi apapun itu ini salah satu yang memotivasi. Ini kan Euler di abad 18 ya, dan waktu itu kalkulus itu belum rigorous. Jadi karena berbagai macam keperluan. Tadi saya baca buku Who Gave You the Epsilon. Jadi dari buku ini saya tahu tentang ini, ya. Jadi Cauchy, karena ya memang sudah waktunya aja, ada dengan berbagai perkembangan dan juga berbagai kebutuhan, akhirnya Cauchy memberikan fondasi yang ketat, yang rigorous terhadap kalkulus, sehingga hal yang semacam ini itu meskipun hasil akhirnya benar, tapi menjadi punya kebenarannya itu tidak enggak kayak ajaib gitu ya, kayak seperti ini, magic begini ya. Jadi ada alasan yang ketatnya kenapa suatu hal itu benar, ya. Jadi kembali lagi ke jumlahan 1 tambah 2 tambah 3 dan selanjutnya sama dengan min 1/12. Tidak lelahnya orang mengomentari hal tersebut. Ya, Anda kalau tetap ingin mempertahankan bahwa dia hasilnya min 1/12, Anda harus mendefinisikan dulu apa yang Anda maksud dengan sama dengan, apa yang Anda maksud dengan penjumlahan. Barulah setelah itu mungkin hasilnya baru bisa diterima. Tapi selama Anda tetap mengartikan jumlahnya seperti penjumlahan biasa, dan Anda tetap mengartikan sama dengannya itu tetap seperti sama dengan biasa, tentunya hal itu penjumlahan 1, 2, 3 dan selanjutnya yang sama dengan min 1/12 itu tentu saja salah, ya. Salah. Kalau ingin benar harus dikasih arti tersendiri, dan artinya harus dibilang di awal. Nggak boleh Anda menyajikan ke pemirsa bahwa penjumlahannya seolah-olah penjumlahan biasa dan samanya seolah-olah persamaan yang biasa. Oke, begitu aja ranting saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap selalu bermatematika.